Ini puyung hai ala restoran yang resepnya aku dapat dari pedagang. Nah, luarnya garing renyah dan dalamnya lembut banget. Ini dia bahan-bahannya. 4 butir telur, 4 sendok makan tepung tapioka, 200 gram kubis, 100 gram wortel, 2 batang daun bawang, 1 butir bawang bombay, 2 siung bawang putih cincang, 40 gram ayam cincang, 20 gram udang cincang, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh MSG, setengah sendok teh merica, 1 sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan kecap ikan. Wortelnya kita parut teman-teman, dan boleh juga kita iris-iris, yang penting dia ukurnya menjadi kecil-kecil. Kemudian kita iris-iris juga kubisnya. Aduh punten ya, gambarnya kurang bagus teman-teman, ini agak gelap, sinarnya kurang gitu, aku gak pakai lighting yang bagus. Lanjut teman-teman, aku mau geprek bawang putihnya. Jadi aku gepreknya masih ada cangkangnya tuh, belum aku kupas. Dan ngupasnya lebih mudah setelah digeprek. Yang penting dicuci dulu kan udah bersih ya, terus kita kupas. Nah kalau udah gini, ini lebih terekstrak harumnya karena tadi kegeprek. Nah, baru deh kita cincang. Baiklah, sekarang kita cincang bawang putihnya. Jadi kecil-kecil ya teman-teman, karena kita ingin benar-benar terekstrak aromanya, makanya dibikin kecil-kecil. Nah terus sekarang giliran bawang daunnya. Nah bawang daunnya ini aku ngambil bagian bawahnya, nggak masalah sebetulnya mau bagian daunnya ataupun bagian batang bawahnya, nggak masalah, karena memang tadi daunnya kurang bagus, aku buang-buangin, aku pakai yang bagian bawahnya. Nah habis ini selesai, kita akan juga potong-potong bawang bombaynya menjadi potongan-potongan yang kecil-kecil. Sekarang kita siapkan tepung tapiokanya. 1, 2, 3, 4. Oke, karena kita pakai 4 telur, jadi tapiokanya kita pakai 4 sendok. Jadi sebenarnya ini semua bahan itu nantinya balance ya teman-teman, komponennya itu nggak terlalu menonjol di salah satu bagian. Antara tepung, telur dengan sayuran itu seimbang. Oke, sekarang kita akan campurkan dulu tepung dengan sayur mayurnya. Masukkan juga bawang daun, bawang bombay, dan bawang putih cincangnya. Kita masukkan ayam dan udangnya. Teman-teman, sebenarnya ayam dan udang ini biasanya mentah aja langsung dimasukkan. Tapi karena aku ingin ini lebih berasa dan benar-benar mateng gitu, tadi itu aku marinasi dulu, terus aku sereng sebentar di wajan, baru dia diangkat. Jadi nanti kalau misalnya perlu sewaktu-waktu, ini udah tinggal masukin. Nah terus ini diaduk rata teman-teman. Jangan lupa untuk aromanya ya, minyak wijen juga kecap ikan ini kita masukkan. Nah teman-teman kelihatan ya, ini masih kelihatan remah-remah begini karena memang telurnya belum masuk. Jadi memang nggak ada tambahan air sama sekali. Setelah ini tercampur semua bahan, kita akan masukkan telurnya satu persatu. Teman-teman, sebenarnya afdolnya yang namanya puyung hai itu kalau pakai kepiting, tapi berhubung aku lagi nggak punya kepiting dan kepiting itu mahal banget harganya, jadi aku pakai ayam. Tapi memang umum juga sih puyung hai pakai ayam, pakai udang, atau pakai kepiting, atau dicampur ketiga-tiganya. Tapi memang sih kalau pakai kepiting aja gitu, itu rasanya mantap banget. Kelupaan tadi kecap ikannya, ini kita masukkan, kemudian kita aduk rata lagi, dan ini sudah siap untuk digoreng. Teman-teman, kalau soal bumbu sebetulnya terserah selera. Jadi kalau misalnya dianggap masih perlu ditambahkan merica lagi atau yang lainnya, itu mangga. Selera kita beda-beda, jadi senyamannya aja. Saatnya menggoreng teman-teman, kita masukkan minyak di wajan. Ini perkiraan nanti adonan itu terendam. Jadi adonan yang tadi itu akan aku buat jadi 3 puyung hai, dan perkiraan dengan minyak segini itu terendam. Oke, kalau sudah cukup panas kita akan masukkan adonannya. Pelan-pelan teman-teman ya, ini aku masukkan 1/3 saja. Nah terus supaya
nanti itu betul-betul mateng, ke bagian tengahnya itu sengaja aku korek-korek gitu tengahnya hingga itu minyak masuk ke dalamnya, dan ini nanti bikin puyung hainya lebih empuk berongga. Jadi nanti karena ada minyak yang masuk ya, itu nanti akan lebih cepat matang, juga bikin teksturnya lebih baik teman-teman. Nah, kalau sudah mengering tepiannya itu kita siram-siram ke tengah, jadi minyak yang di tengah itu juga panas teman-teman, sehingga nanti matangnya itu relatif bareng gitu di semua bagian. Kalau nggak gini nanti bagian tepinya kering duluan sementara tengahnya masih basah banget. Oke, kita siram-siram terus sedapat mungkin itu bagian tengahnya dapat minyak yang panas terus menerus. Oke, sekarang kita akan balik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Hap up. Iya, oke. Kayak gini udah kelihatan cantik, bagian belakangnya kelihatan matang merata. Tinggal sekarang kita matangkan bagian atas tadi ya, dibalik sekarang. Kita akan lihat seperti apa. Nah, sudah matang, kelihatan ya bagian atasnya tadi, permukaan yang paling atas itu cantik banget. Kelihatan ada keriting-keritingnya teman-teman, dan ini garing. Oke teman-teman, masih ada 2 lagi yang akan kita goreng, tapi aku skip aja prosesnya, jadi kita lihat yang sudah matangnya aja ya. Nah teman-teman, 3 ya jadinya, ini 3 dan besar-besar loh, 3-nya itu 3 besar-besar. Oke, kamu bisa lihat ya, ini tuh tebel tuh, segini tebelnya. Biar lebih kelihatan kita akan potong aja. Hampir setebal pisau ini ya untuk 3 itu. Oke, sudah terpotong semua dan ini cantik banget. Oke, teman-teman bisa lihat ini ya, ini matang sempurna ke dalamnya. Terus teman-teman lihat ini ada potongan ayam yang besar-besar, adonannya menyatu betul. Teman-teman bisa dengar ya luarnya, kedengeran ya? Nah, kedengeran? Itu tandanya dia kering, tapi teman-teman lihat dong dalamnya lembut, basah dalamnya. Oke, kita cicipi aja satu ini, kita cicipi teman-teman yang ada ayamnya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Luarnya keras, dalamnya lembut. Potongan ayam gede-gede itu jadi sensasi yang beda banget, enak. Teman-teman bisa lihat ya pinggirannya ini garing kalau pinggirannya. Bismillah. Enak banget. Sekarang kita siapkan untuk sausnya. Ini tadi aku udah tumis bawang putih sampai harum, kemudian aku tumis tomatnya, digoreng gitu ya sampai hancur. Terus aku tekan-tekan jadi hancur. Terus aku tuangkan kaldu dengan maizena dan bumbu yang lainnya. Nah teman-teman, sebenarnya kalau nggak mau terlalu ribet, teman-teman boleh pakai saus tomat dan kemudian diperkaya dengan bumbu-bumbu yang sudah aku tuliskan di resep tadi. Lebih mudah bukan dibanding menggunakan tomatnya. Teman-teman, saus ini ketika mendidih dia akan semakin tampak mengkilat dan menjadi bening. Dan itu tandanya kalau saus sudah siap untuk digunakan. Siramkan saus pada puyung hai dan puyung hai siap untuk dinikmati. Ini dia tips untuk membuat puyung hai. Setelah diaduk,
dan berkonsistensi baik, adonan langsung dimasak karena adonan akan mengeluarkan air bila dibiarkan. Kemudian pada saat memasukkan adonan, pastikan minyaknya panas. Lalu bagian tengah adonan sedikit diaduk hingga minyak bisa masuk. Kemudian siram-siram minyak ke bagian tengah agar matangnya merata. Dan apabila sudah terbentuk, gunakan api medium hingga matang sempurna. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap semangat berbagi, berbuat manfaat pada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.